What's up guys? Jadi opening. Hey, jam 8 kurang 1 menit. Hujan-hujan di Bandung cukup berkabut hari ini. Tar, gimana perasaan lu ketika tadi tidur di taman? Yang pertama, gak tau, merah. Yang kedua, Gila, tidur di tanah. tapi asik, men. Pengalaman baru kan? Beda, serius. Maksudnya, angin sepoi-sepoi gitu kan. Kebangun gara-gara hujan. Kalau nggak hujan, kita terabas kan. Cuman ya, malu ada sedikit. Asli ya, di pinggir lagi pada photoshoot. Gitu deh. Atau nggak tahu lagi pada nongkrong gitu, anak-anak muda banyak kan lagi. Kita dengan santainya ya tidur lah. Bisa diagendain untuk buat depan. Bisa. Ya. Jadi kita beneran tidur ya. Terus lagu dia jangan lupa dong. Tapi ada hal yang kan tadi lu bilang ada value lebih tuh. Apa value-nya emang? Buat tidur doang. Value-nya tuh ada sepoi-sepoi ini nih telinganya ada. Gue baru sadar tuh karena pas bangun kok ada yang kayak nyocok gitu. Gue kira tuh apa? Ternyata ada tanaman yang nyuncung itu di pinggir. Itulah ada geli-geli kali aja. Udah sih asik sih. Tapi pernah nggak sih ngeliat orang yang di pinggir jalan, terus mereka bisa tidur, kayaknya teh damai gitu. Gue udah nyobain tidur di pinggiran jalan dan gue tuh yang ada kan kursi panjang gitu tau kan? Itu gue bisa tidur tuh kalau masa jam 2 pagi men. Jam 2 pagi itu tuh udah kosong juga masih ada suara motor gitu. Bisa kebangun-bangun tuh jam 5 karena rame lagi kan suara-suara motor gitu. Kok orang-orang masih santai itu gitu maksud gue. Ya mencoba jadi apa ya namanya? Mencoba merakyat. Mencoba menjadi homeless. Bener loh. Iya bener. Bahkan itu kan yang sering dilakukan oleh Umar dulu. Iya. Umar tuh kalau tidur di pohon di bawah pohon. Dan itu tuh ketika dia habis keliling-keliling terus dia capek tidur deh. Kita juga capek tadi terus. Ya sebetulnya despite itu adalah sebuah hal yang baru ya. Tapi sebenarnya itu saya pribadi sih pengen nunjukin kalau kita tuh di dunia ini tuh pertama, semua yang kita punya tuh adalah titipan doang. Nah, karena cuma titipan, sebetulnya apa yang kita rasa itu milik kita, pada dasarnya itu bukan milik kita. Dan apa yang kita pikir itu bukan punya kita, semuanya sama. Jadi mau barang yang milik kita, yang bukan punya kita, pada dasarnya itu semua titipan. Jadi artinya juga taman-taman yang ada di kota Bandung, ya, itu tuh adalah fasilitas yang oke lah kalau kita nikmati dengan cara lain, gitu. Itu soalnya di saat orang-orang lain tadi, lu lihat kan pacaran, nongkrong sama teman gitu kan, kita tidur dan siang-siang men. Pemulung aja nggak ada tidur siang-siang. Ya kalau capek gimana lagi? Capek mah tidur. Itu enak banget ya. Tapi sumpah bangun-bangun dan suasananya benar-benar angin kan. Segar ya? Asli angin. Karena pas hujan juga kan. Walaupun belum hujan sih, hujan pas kita udah pulang. Tapi tadi sebelumnya kan kita tuh, maksudnya lu nangkep nggak poin dimana ketika tadi sebelum ya akhirnya kita mutusin buat tidur gitu, ngampar. Tadi kan kita cuma sekedar duduk. Kalau gue pribadi kan cuma ngedengerin audiobook sambil ngeliatin orang-orang, dengerin kendaraan. Do you get something atau apa gitu? Do you get something? Atau nggak nangkap cuma ya udahlah.
cuma jadi yang event yang lewat aja, GJ gabut. Nangkep something itu jadi ada perbedaan perilaku manusia karena tadi ada penjual dan menawarkan comring dan bercerita dan dia bersikukuh. Saya mah mendingan balik lagi ke zaman dulu gini. Lebih enak di zaman dulu. Ya, dan gue dari situ menangkap beberapa perbedaan hal gitu di pola hidup masyarakat hari ini dan dulu. Kayak gimana? Ya katanya kayak dulu gitu kan, kayak main teh cowok mah jeung cowok gitu, cewek mah jeung cewek gitu, nggak ada jatuhnya tuh kayak sekarang tuh gitu. Terus kayak cara melihat makanan tradisional gitu, kayak misalnya tadi combring gitu. Dulu mah aja misalnya makan nuki itu ditetean gitu ke anak muda gitu. Tapi kenapa bapak mah heran cenah? Sekarang bapak pasarkan kepada anak muda tapi udah nggak mau. Pada nggak bukan hanya nggak mau, nggak dilirik malahan gitu kan. Nah itu yang mirisnya kan gitu, yang kita miriskan itu sih hal yang ya tadi. Terus dalam hal minum gitu juga dulu mah gitu, kalau minum teh gak ada yang rese gitu, walaupun ada yang rese juga di rumah gitu, nggak di tempat umum kayak sekarang kan. Kayak sekarang ya nanti lah. Harusnya sih memang kalau tadi bicara soal kenapa sekarang nggak mau combring, ya harusnya diganti namanya jadi chips. Cassava chips. Ada form of cassava chips. Ya tapi kasihan juga sih tadi. Bahwa mungkin itu ya perasaan pedagang kaki lima ya, ketika mereka menjajakan dagangan ya, terus nggak digubris. Meskipun ya sebetulnya itu juga bisa jadi si bapak yang tadi itu mendramatisir, bisa jadi banget mendramatisir tuh, padahal mah misalkan sudah dikasih kode tangan, enggak pak, tapi masih tetap nawarin kan, masih mungkin aja tuh seperti itu. Tapi yang gue mau apresiasi itu dari segi si combringnya beda men. Gue tadi nyoba ya, teksturnya tuh kayak beda dari combring yang lain, bener gak sih? Lebih ngepros. Terus kalau biasanya ke combring tuh ada gimana ya, rasa bukan asam, apa sih, gimana ya, apa sih kan namanya tuh, keset ya atau apa gitu ya, keset ya, bisa keset, tapi itu benar-benar ngepros dan gurihnya juga dapet gitu, flavor si gurihnya juga gitu, nggak terlalu strong tapi nggak terlalu kurang bumbu juga gitu, pas gitu yang gue rasain tuh gitu, si combringnya. Menurut dulu gimana? Ya sama sih. Sama kalau untuk rasanya tadi termasuk enak. Cuma ya itu kan ya ini juga ada pembelajaran dan itu, kalau karena zaman juga berubah, perilaku orang juga berubah, cara orang berjualan juga pada akhirnya juga mau nggak mau kita harus buka mata ya berubah. Benar. Dulu memang bisa mungkin dijajak ke keramaian gitu kan, ke keramaian dijajak, ditawar-tawarin, orang juga mungkin masih mau. Tapi kalau sekarang ya dan yang maksud gue orang-orang nggak mau tuh mungkin karena lihat dari segi kemasan, tapi cuman gitu-gitu doang. Bisa gitu jadi. Nggak ada hal yang menarik gitu kan ya. Gue juga kalau lihat makanan pasti dalam kemasannya dulu, dikemas dengan menarik atau enggak kan. Sebelum kita nyoba rasa kan pasti lihatnya ini barang menarik atau enggak gitu kan, gitu baru kerasa gitu kan. Untuk feedback selanjutnya gitu kan. Dia kalau di packaging ya nggak harus yang bagus-bagus amat sih sebetulnya, cuma harus ngerti market sih, itu yang utamanya. Tapi kalau kalau dagang comring mah ya merenan dari strategi pun apa kali. Oke, beres lah ngomongin comring mah. Terus apa lagi tuh yang tadi mau diangkat mungkin? Apa? Asli.
Oh, tentang ini ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Yang lagi nge-laundry di tempat bagus terus diulang-ulang gini kan. Oh. Lo bukan itu yang ngalamin. Coba lah, angkat lah. Gimana sih ceritanya? Apa ya, itu mah ya itu sedikit mengganggu saja sih sebetulnya mah. Kenapa sedikit mengganggu aja ya, maksudnya tadi waktu lagi zuhur itu kan ada ibu-ibu sama anaknya habis pup di kamar mandi. Terus kan si anaknya bilang, itu dari celotehan anaknya tuh kebayang aja waktu celotehan jadi anak pintar gitu. Ya maksudnya soalnya dia bilang, aku sekarang perutnya sudah enakan, cina gitu. Dia itu balita, mungkin umur berapa tahun? 2 tahun mungkin ada, 2 atau 3 tahun. Dan itu tuh lagi sholat tuh kedengeran aja gitu. Aku sekarang ini sudah enakan, alhamdulillah, cina gitu. Terus dia bilang, sepatuku mana, cina gitu. Nanyain sepatu lah pokoknya intinya begitu. Terus iya kan sepatu adik tadi ini kecemplung di got katanya gitu. Bentar lagi laundry di bed, nah gitu kan. Ada penekanan ya bun. Dan itu tuh di secara berulang-ulang gitu. Nah dari situ kan penasaran, makanya gue tanya kan, itu tempat laundry yang oke ya gitu. Iya. Soalnya diulang-ulang gitu. Padahal itu ngomong sama anak kecil asa nggak perlu gitu, harusnya maksudnya asa nggak perlu juga. Lagi di laundry di mananya ya bodo amat gitu. Maksudnya lagi di laundry aja kan cukup ya, lagi dicuci atau gimana gitu kan. Tapi karena ada beberapa penekanan itu dan berulang, itu tuh jadi kepikiran, oh ini tuh tempat cuci gitu ya. Cuci sepatu. Ngomong-ngomong kalau mau cuci sepatu bisa juga di Sparkling BDG. Di jalan mana bos? Di Melong. Melong ya? Ada di Melong. Katanya sih bisa free pick up. Tadi lagi ada promo juga, 3 sepatu 100.000. Tuh, itu murah banget gak sih? Dengan 100.000 doang, kalian bisa cuci sepatu kalian 3 pasang sepatu lagi dengan kinclong, bisa diantar pula, benar gak boy? Betul. Iya. Di pick up, diantar. Tapi tanggapan lu nih terhadap si bapak-bapak yang tadi gitu, dengan terlalu mendramatisir sih sebetulnya gue. Kayak diulang-ulang gitu cerita-ceritanya gitu. Apa feedbacknya menurut lu? Itu mah karena kepolosan si bapak aja sih sebetulnya. Karena kepolosan dan juga memang ya masih ada ini ya, berarti masih ada sisa-sisa shock culture gitu. Iya. Ngelihat mungkin orang sekarang sudah tidak punya empati. Bukan tidak punya empati sih, tapi sedikit gitu punya empati. Iya, benar. Kan kalau yang tadi kalau kita ikutin mah dari obrolan si bapak tuh kan lebih ke apa ya, bahwa dia tuh merasa tidak dihargai ketika dia menjajakan dagangannya. Jangankan ditanya, oh enggak pak, bilang enggak atau gimana, lirik aja enggak gitu. Jadi orang yang ditawarin tuh ngelirik aja enggak, kemana we gitu kan. Nah itu juga memang nggak bagus sih. Maksudnya kalau kita ngobrol sama orang terus ada orang yang yang menjajakan atau apa kan, sebetulnya tidak jadi satu yang memberatkan kalau kita noleh kemudian senyum dan bilang enggak pak gitu. Dan tidak berat juga untuk tidak susah juga untuk dilakukan gitu. Iya. Atau setidaknya mengapresiasi dengan membeli lah gitu. Kalau saya sih punya pendapat, kalau kita ditawarin misalkan gini ya, kita kalau buat nyari sendiri nggak mau beli gimana gitu ya. Kita memang nggak ingin beli sesuatu yang kita nggak pengen. Tapi kalau misalkan ada orang yang menjajakan seperti itu, kadang-kadang saya sih lebih berpikir ya udahlah beli aja gitu. Itu tuh untuk untuk support juga sebetulnya. Jadi kita kayak nolongin, beli gitu.
Tapi kita juga nolongin kan, daripada si bapak itu ngemis gitu ya. Angka baiknya ya biar nggak ya, nurunin harga diri si bapak juga dengan harus ngemis. Iya gitu kan. Karena dan kelihatan ada upaya dan sebagainya, ya beli. Bahwa itu tuh sebetulnya itu kan balik lagi ke apa ya, ke mental juga sih. Ke mental kita sebagai orang. Maksudnya gini, ketika kita mikir bahwa dengan membeli itu aktivitasnya sih yang namanya beli ya mau gimana ya beli aja gitu. Aktivitasnya mau beli di Indomart atau di Alfamart atau di mall, membeli barang di manapun ya, termasuk di kaki lima, secara nilai kan sebetulnya ya kita artinya dapat kegunaan dari aktivitas tersebut. Cuma penting untuk dipahami itu adalah bagaimana peranan kita merespon orang-orang seperti si bapak yang tadi tuh yang kaki lima. Gitu. Karena dengan kita membeli produknya tuh kalau dibilang ya dari si bapak juga nggak akan kaya kali dengan dibeli apalagi cuma satu atau bagaimana. Tapi itu tuh kan apa ya, memberikan semangat, rasa lega dan sebagainya. Iya, kayak gitu. Dulu juga pernah ada tuh, saya malah kalau ada tukang sapu yang kesini, ada gitu, suka ada tukang sapu, tukang wiper. Yang itu tuh dari kadang-kadang mereka tuh datang dari Ciwidey gitu, jauh coba. Itu pernah ada yang sampai waktu itu tuh makasih gitu ya. Pertama karena memang saya perlu barang itu gitu, buat yang ngepel atau apalah. Padahal ternyata ada gitu, stok wiper tuh ada. Jadi sih bukan suka beli sapu, wiper dan sebagainya tuh. Cuma karena lihat, terus kemudian juga lagi ada uang, lihat ada orang yang keliling-keliling jualan yang kayak begitu coba. Nah, lebih ke apa ya? Sebetulnya bukan ke bahwa itu jadi bikin dia ini bisa bikin dia untung dan sebagainya. Tapi lebih ke bahwa kalau kita ngerti roda perekonomian real itu penting, maka kita akan menghargai orang-orang yang bermain di sektor real, meskipun itu pedagang kecil. Tanpa mereka ekonomi kita tuh nggak akan ada apa-apanya. Iya, coba kalau bayangin sistem ekonomi kita tuh dikendalikan oleh sektor-sektor non real aja, ya. Yang orang sekarang lebih memandang itu ya, lebih mau main saham dan sebagainya, padahal itu semuanya racun. Tapi kalau sektor real itu jelas perputaran uang. Misalkan gini, kita beli uang 50 yang jadi misalnya 10.000 terus dijual ke tukang telur, terus tukang telur beli lagi, jadi nilai harga uang itu kan. Iya betul. Jadi gue kasih uang 50.000 buat wiper gitu kan, si uang itu kan akan dibagi lagi sama si penjual itu kan. Dia akan entah itu beli modalnya ke pengrajin kah gitu kan. Iya benar. Jangan lihat di angkanya, tapi ketika orang tuh membeli semuanya sektor real ya kan, distribusi uang itu tuh akan berputar dengan sehat, sehingga uang itu ketika uang itu dibelanjakan, dia itu tidak akan menumpuk di satu orang. Gitu. Makanya kan sekarang dengan sistem perbankan sekarang tuh membuat orang tuh ingin menumpuk harta, padahal itu suatu hal yang tidak sehat. Bahkan dalam logika kapitalisme sekalipun, menumpuk, iyalah. Ketika uang itu beredar, misalkan disimpan di bank semua kan, tidak beredar di masyarakat lah. Masyarakat menggunakan transaksi apa untuk itu, sehingga uang jadi langka. Ketika uang jadi langka, apa yang terjadi? Iya, banyak barang yang tidak bisa dibeli kan gitu. Barang-barang menjadi murah, dimurahin gitu kan. Kasihan pedagang. Suatu saat terus kemudian itu bisa ambil aja karena barang murah, itu bisa jadi inflasi juga ntar ujung-ujungnya. Kayak gitu. Jadi
ya bahwa kita perlu sih sebetulnya, sekalipun itu tuh hal-hal yang minor gitu, hal-hal yang kecil banget untuk menggerakkan roda memastikan laju perekonomian dengan di sektor real. Lalu apa ya? Hal-hal yang tadi bisa ambil. Ya, dari itu ngaruh juga tuh. Kenapa tadi bahasannya jadi bahasan mental? Kenapa coba? Kenapa? Iya ya. Orang lain. Jadi kita tuh kan sebenarnya gini ya. Ada 5 tahapan yang akan dari pikiran yang diawali oleh pikiran kita sampai pada akhirnya mengubah kenyataan tuh. Jadi yang pertama tuh manusia tuh kan makhluk pemikir ya. Yeah. Manusia makhluk pemikir, dari pikirannya itu akan timbul keyakinan. Akan tumbuh keyakinan. Keyakinan itu dia akan menghasilkan menjadi daya yang besar dan akan menghasilkan energi untuk melakukan suatu perbuatan. Jadilah perbuatan. Dari pemikiran timbul keyakinan, muncul perbuatan. Kemudian setelah jadi perbuatan, jika itu dilakukan secara konsisten, ya, orang akhirnya berbuat sesuatu itu gara-gara apa yang dia pikirkan dan dia yakini, ya kan? Sehingga itu terbentuklah suatu karakter dalam dirinya. Jadi misalkan gini, hal sederhana kayak buang sampah atau menyimpan sampah aja, gitu ya. Kalau dia didasari dari keyakinan dan pikiran yang benar, misalkan bahwa apa sih motivasi orang untuk bisa menahan dirinya untuk tidak membuang sampah plastik yang kecil itu di mana saja gitu. Atau misalkan bagi perokok, gunung rokok di mana aja. Apa yang bisa menahan itu? Ya kan? Enggak, karakter itu terbentuk. Misalkan kalau orang berpikir bahwa wah karena ada CCTV nih. Ada CCTV nih, kayak misalkan kasus-kasus di Inggris ya. Ada CCTV jadinya gue bisa nih, gue harus tidak boleh split sembarangan, tidak boleh buang sampah sembarangan, karena didorong adanya CCTV dan aturan yang ketat tentang buang sampah. Kalau ketahuan, you bisa dikasih teguran keras gitu ya, entah itu kena punishment yang berat atau nggak bisa jadi dapat kerjaan. Di blacklist. Iya, nggak bisa dapat surat keterangan berkelakuan baik sebagai warga negara. Itu yang terjadi di Inggris. Maka orang akan takut kan membuang sampah sembarangan. Tapi apakah itu akan jadi karakter dia? Enggak. Ketika dia di luar, dia akan melihat kok sampah berserakan, sudah gitu ya. Ikutin aja. Ikutin. Kecuali kalau ada orang yang memang ketika di negaranya seperti itu terus dia berpikir iya juga ya. Karena ini tuh sebetulnya kemanfaatan buat kita semua. Untuk misalkan dia environmentalis misalkan ya. Seorang yang sangat peka dan peduli pada lingkungan, terus dia melakukan dia dapat mampu holding dirinya untuk tidak buang sampah sembarangan itu karena ya akhirnya jadi habit gitu. Akhirnya karakter, hanya yang membedakan adalah karakter yang bahwa yang akan muncul itu adalah karakter yang semu sebetulnya. Kenapa dibilang semu? Ya karena akibat keterpaksaan. Tapi balik lagi itulah fungsi dari peraturan. Maka ada juga yang kuat nih, yang nggak ada CCTV tapi kemudian bisa menahan orang. Ya keyakinan pemikiran yang didasarkan pada keyakinan yang sifatnya tuh yang memiliki kesadaran akan hubungan dia dengan pencipta sih. Ya. Jadi kalau orang muslim nih, kan kita yakin selalu diawasi ya. Dan bahwa kita dilarang untuk mencemari lingkungan.
membuang sampah gitu ya, itu bukan nggak Islam banget lah gitu. Islam banget. Ketika kita mau buang sampah sembarangan, kita ingat misalkan dengan salah satu ajaran Islam gitu ya, bahwa itu adalah suatu ya keburukan, kemungkaran dan sebagainya. Ada self control dalam diri dia untuk ya udah, apa susahnya sih nahan satu puntung rokok atau nahan plastik gitu, untuk dia simpan, keep gitu ya buat dirinya sendiri. Nanti kalau ketemu tempat sampah baru dia buang. Kalau itu terus berlaku secara konsisten, itu akan jadi karakter gitu. Dan karakter itu dia akan mengubah realitas. Ya nggak sih? Kan tadi tahapannya gini ya, punya pemikiran, tumbuh keyakinan, jadilah amal perbuatan, kemudian setelah konsisten dilakukan jadi karakter, dan kemudian ketika kita punya karakter itulah realitas itu bisa kita ubah. Ketika orang tahu ya, meyakini bahwa buang sampah itu adalah bukan hanya masalah untuk lingkungan, tapi juga karena ada hubungan yang lebih deep dari itu, misalnya hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan lingkungan gitu ya, adab terhadap lingkungan atau sebagainya. Coba bayangkan semua warga Bandung punya kepekaan terhadap itu. Kira-kira kita akan bermasalah dengan sampah nggak? Ya kan? Mengubah realitas nggak jadinya? Itu. Jadi semua didasarkan pada pikiran dulu, gitu. Nah maka dengan tadi adanya si bapak tadi gitu ya, bahwa kita support lah pedagang-pedagang kecil kayak begitu. Bukan masalah enak nggak enaknya, butuh atau enggaknya, tapi dengan kita support itu sebetulnya kan membuat iya betul kan? Supaya tetap bisa produksi, supaya tetap bisa belanja ya kan, walaupun hanya dalam satu barang gitu. Dan itu dia itu menggerakkan ekonomi itu, meskipun hanya kayaknya satu minor gitu, tapi coba yang beli itu ada 10 orang gitu kan lumayan 10 orang. Hanya kita hanya perlu untuk merasa peduli aja sedikit gitu. Ngeluarin 5.000 cuma buat compring gitu. Ya itu kan tidak wasting lah. Dan ketika tadi dicoba, ternyata enak juga comprengnya. Gue agak bohong, itu seriusan enak. Serius. Enak bener. Itu kan. Jadi ya kayak gitu sih kalau menurut gue mah. Ya, benar. Terus kayak tadi kan siapa sempat cerita tentang yang kerja terus gak kuat kening di pabrik gitu, yang punya orang Cina. Dan itu gue temuin cerita kayak gitu tuh bukan di satu dua orang gitu yang sama-sama bekerja di perusahaan pabrik Cina gitu. Maksud gue kenapa sih gitu, yang bukan pribumi itu bisa seenaknya gitu ke orang pribuminya gitu. Pertama, Cina di sini juga harus di-clearkan. Jangan-jangan Cina di sini juga Cina lokal. Iya, Cina lokal, tapi kan bukan ya maksud asing. bukan kayak gitu, kayak gimana ya? Ya kayak karakteristik orang-orang yang punya keturunan Cina lah gitu. Kenapa sih gitu kayak gimana ya? Untuk si karyawan kerjanya itu gak harus diapin gitu. Tapi udah nggak bisa kayak gitu juga sih, nggak bisa stereotip gitu juga. Kadang-kala karyawan juga yang tidak efektif untuk kerja. Itu kan pengen bisnis itu, lo mesti ngerti tuh kalau seandainya dan harus merasakan dari dua sisi ya maksudnya tuh, bahwa ketika resource kita terbatas, kemudian juga harus mengefektifkan apa-apa yang kita miliki gitu ya. Bisa jadi ya kalau kerjaan berat namanya pabrik ya wajar sih maksudnya. Kalau mau enak ya jangan jadi karyawan, jadi bos ya kali. Cuma kan jadi bosnya juga punya beberapa resiko gitu.
Tapi itu tidak hanya berlaku untuk yang apakah itu karena dia orang Cina, enggak juga. Cuma kita tuh kadang-kadang suka, bukan kadang-kadang, tapi seringkali stereotyping gitu. Ngejudge kalau orang Cina teh begini dan begitu, padahal enggak juga. Mereka juga tidak apa, bisa jadi ada alasan yang bagus di balik itu ya. Atau bisa jadi ada sih satu dua, tapi tidak bisa di judge semuanya. Dan kita juga tidak kita juga kan nggak bisa, maksudnya karena oh ini pribumi dan sebagainya lah, orang Cina yang ada di sini juga pribumi kali gitu. Jadi jangan ngambil ke sana. Makan gara-gara obrolan yang barusan tuh saya malah jadi keinget dengan ini kan, kejadian demo besar di tahun lalu yang akhirnya bentrok antara mahasiswa dan polisi tentang omnibus itu kan, tentang omnibus. Beberapa poin dalam gugatan-gugatan di omnibus itu ya oke gitu, cuma perlu juga difahami nih buat kita gitu ya. Gue tidak berusaha untuk standing di pihak pemerintah ataupun di pihak demonstran waktu dalam pembicaraan ini gitu. Cuma kalau kita mau objektif ya, maka kalau gue sih mau pakai pandangan Islam aja deh. Dalam sistem kerja itu ada namanya ajir dan mustajir. Ada namanya orang yang ajir itu orang yang disewa gitu ya. Mustajir itu orang yang disewa, menyewa. Ajir mustajir tuh akadnya. Jadi akad pekerja dan pemberi kerja lah. Gitu. Nah, dalam Islam tidak serta-merta bahwa karyawan itu bisa nuntut seenaknya sama orang pemberi kerja gitu. Kan dalam logika karyawan tuh kayak apa, kerugian material yang harus ditanggung oleh si pemberi kerja itu kan mereka tidak urusi kan dan sebagainya gitu. Kadang-kadang yang ya mereka harus mikirin soal sustainabilitasnya kan. Bukan kadang-kadang sih. Nah, kadang-kadang justru karyawan itu, para buruh itu menuntut hal yang lebih gitu, tanpa mempertimbangkan itu gitu. Tapi apakah harus? Ya nggak harus, cuma dalam Islam itu klausul dalam akad ajir mustajir itu semuanya berdasarkan kesepakatan, bukan hanya kesepakatan dari orang yang di ujroh gitu ya, bukan hanya orang yang disewa, tapi juga orang yang menyewa. Misalkan ketika kita mau bangun rumah, terus kita punya uang misalkan 50 juta gitu ya, kita cari nih mana orang yang bisa mengerjakan gitu. Waktu dihitung-hitung ternyata bahan-bahannya tuh kalau 50 juta mentok dan sebagainya harus menyediakan misalkan 70 juta gitu ya. Itu kan berarti daya tawar yang ditawarkan oleh orang yang diberikan apa, dipekerjakan. Kalau misalkan yang mempekerjakan itu tidak sanggup, dia cuma sanggupnya 50 juta, dia bisa nawar. Saya sanggupnya 50 juta, bisa nggak beres? Jadi borongan gitu. Kayak akad borongan. Bisa nggak beres segini? Kalau udah deal, ya oke, garap gitu. Kayak gitu. Jadi tidak serta-merta semuanya juga dibebankan. Oh berarti kalau gitu pasti yang salah pihak ininya, penyewa karena begini. Enggak juga, harus dilihat juga gitu. Bahwa mereka juga punya hak untuk terkait kesepakatan itu. Cuma makanya dalam akad tuh tawar-menawar aja. Mau nggak tercapai satu kesepakatan untuk kedua pihak. Mau nggak gaji segini, mau nggak proyekannya segini. Kalau enggak, ya udah cari lagi yang lain. Kan di dua pihak itu tuh. Iya. Udah tuh ada bahasan lain? Iya, itulah. Pokoknya mudah-mudahan dengan apa ya? Dengan karakter yang memang tumbuh dari kebiasaan gara-gara perbuatan yang kita lakukan secara konsisten, yakinlah bahwa itu akan mengubah realitas kehidupan kita dalam hal apapun.
termasuk dalam bisa bilang dalam pemilihan gadget. Wah, Iya benar. cintai produk lokal tuh sebenarnya itu bagus sih slogan itu tuh. Memberikan kesempatan untuk produk-produk lokal untuk bisa berkembang. Cuma harusnya ada strategi yang lebih matang. Iya, yang lebih matang dan lebih bisa dipertanggungjawabkan lah harusnya. Cina nggak mungkin bisa sehebat sekarang dalam pengembangan teknologinya kalau tidak dibantu oleh negara. Dulu kita tahu sendiri kalau kita tuh selalu ngehina-hina produk Cina ya. Tapi kalau sekarang coba siapa yang mau menghina produk Cina berarti dia masih dwelling in the past tuh. Masih nggak ngerti. Kayak gitu. Itu karena disupport habis-habisan sama pemerintah, salah satunya memang dikawal gitu. Sedangkan kita sekarang tuh UMKM tuh tidak bisa dikawal. Jika disuruh buat mandiri dan udah aja sok silahkan kalian bertarung dengan gaya kalian masing-masing. Akhirnya banyak yang berguguran. Padahal hal yang tidak bisa ditiru oleh Cina tuh satu dan kita punya. Kualitas. Bukan. Industri kreatif. Industri kreatif tuh susah banget ditiru. Karena manual kan. Dan kita punya. Gitu. Industri kreatif. Susah kan? Kalau Cina kan manufacturing sifatnya. Kalau Cina ya pakai mesin gitu ya. Dan mereka kenapa bisa memproduksi secara massal ya? Iyalah disokong oleh negara. UMKM-nya. Ya, sampai harganya tuh namanya politik dumpling. Harganya sebetulnya tidak menurunkan harga, tapi kenapa ke kita bisa murah? Karena itu disubsidi gitu harga ini sama pemerintah. Kayak gitu. Sampai akhirnya mereka bisa naklukin pasar dulu dan kemudian berangsur dinaikkan harganya. Itu bagus tuh. Dengan cara seperti itu mereka bisa jadi negara berekonomi besar gitu ya. The Great China. Kalau Amerika kan superpower, kalau China itu The Great China. Karena dia besar di ekonominya. Oke. Paling gitu saja. Ada pesan terakhir? Ya. Sebelum meninggalkan ruangan? Lebih kalau yang nonton lebih menumbuhkan rasa empati aja sih, supaya gue banyak banget lihat kasus tuh anak-anak, apalagi notabene anak-anak muda yang mungkin gimana ya, karena sudah tercokoki lingkungan dan mungkin perlahan hilang rasa empati gitu. Kayak gitu sih, tumbuhkan lah. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai hilang empati, tumbuhin rasa empati, belajar menghargai orang-orang kecil juga gitu, kalau lu orang berada gitu kan, belajar menghargai orang kecil. Dan apa ya, iya itu doang kali ya. Oke. Oke. Mantap. Tutup lah. Oke, terima kasih sudah setengah jam lebih.